Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nurjanah, seorang perempuan muda asal Indramayu, memutuskan untuk menjadi TKW demi membantu perekonomian keluarganya. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, sementara ibunya hanya buruh tani yang penghasilannya tak seberapa. Setelah melalui proses panjang dengan agen penyalur tenaga kerja, Siti akhirnya diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Usianya baru 22 tahun saat itu, wajahnya lembut, tutur katanya sopan, dan pekerjaannya rapi. Ia ditempatkan di rumah seorang pengusaha properti kaya di kota Riyadh, bernama Syekh Abdul Rahman. Pria itu berusia sekitar 45 tahun, beristri satu, dan memiliki dua anak remaja. Di minggu-minggu awal, segalanya berjalan normal. Siti rajin bekerja, membersihkan rumah, memasak makanan Indonesia atas permintaan sang majikan, dan mulai mendapat kepercayaan. Istri Syekh, Nyonya Lina, wanita keturunan Suriah, terlihat cukup baik tapi sering bepergian. Ia aktif dalam kegiatan sosial dan sering meninggalkan rumah selama berhari-hari. Suasana rumah yang sepi dan majikan yang terlalu ramah lambat laun menciptakan kedekatan yang aneh. Syekh Abdul Rahman mulai sering mengajak Siti mengobrol panjang di ruang tamu malam hari setelah anak-anak tidur. Awalnya Siti merasa canggung, tapi karena takut dibilang tak sopan, ia menuruti saja. Satu malam, Syekh berkata pelan dengan mata menatap dalam, "Siti, kamu perempuan yang berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat rumah ini lebih hidup." Siti diam. Tak tahu harus menjawab apa. Hatinya mulai gelisah, apalagi mengingat betapa deritanya ia selama ini. Dan sejak malam itu, segalanya berubah perlahan. Setelah malam itu, sikap Syekh Abdul Rahman berubah drastis. Ia semakin sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Siti. Kadang menanyakan makanan favorit Siti, kadang berpura-pura memuji cara Siti melipat baju anak-anaknya. Tapi dari matanya, Siti tahu ada maksud lain. Awalnya Siti mencoba menjaga jarak. Ia menolak ajakan makan malam bersama di ruang keluarga, dan lebih memilih makan di dapur seperti biasa. Tapi Syekh Abdul Rahman bukan pria biasa. Ia kaya, pintar berkata-kata, dan tahu bagaimana memainkan perasaan orang. Hingga suatu sore, saat istri dan anak-anaknya pergi keluar kota selama seminggu, Syekh memanggil Siti ke ruang kerja. Dengan nada suara lembut, ia berkata, "Siti, kamu tahu aku merasa lebih dihargai dan lebih tenang saat berbicara denganmu dibanding istriku sendiri." Siti tertunduk, gemetar. Tapi bukan hanya karena takut. Ada suara dalam hatinya yang berbisik aneh, bahwa mungkin ini adalah jalannya keluar dari kemiskinan dan penderitaan. "Apa maksud Syekh?" tanya Siti pelan, masih tak berani menatap. Syekh tersenyum tenang, lalu menggeser satu amplop putih ke arah Siti. "Ini sebagai tanda bahwa aku ingin kamu tetap di sini. Bukan hanya sebagai pembantu, tapi seseorang yang bisa membuatku bahagia." Siti membuka amplop itu. Isinya uang tunai setara dengan 6 bulan gaji. Matanya berkaca-kaca. Saat itulah, konflik besar mulai muncul dalam hati Siti. Ia tahu ini salah, ia tahu ia hanya seorang pembantu. Tapi ia juga tahu, uang sebanyak itu bisa menyelamatkan keluarganya dari utang yang menumpuk dan biaya rumah sakit ayahnya yang belum terbayar. Malam itu, ia menangis di kamar, sendirian. Tapi sebelum tidur, ia mengambil amplop itu dan menyimpannya dalam tasnya. Pagi hari setelah menerima amplop itu, Siti bangun dengan kepala berat. Ia merasa seperti telah mengkhianati prinsip hidupnya sendiri. Tapi ketika ia mengingat wajah ayahnya yang terbaring lemah di rumah, napasnya tercekat. Utang keluarga mereka di kampung sudah menumpuk hampir 15 juta rupiah. Ia tahu, jika hanya mengandalkan gaji bulanannya, tak akan cukup menolong keluarganya dalam waktu dekat. Di dapur, Syekh Abdul Rahman sudah duduk menunggunya. Kali ini tanpa banyak kata,
Hanya senyum kecil dan tatapan yang dalam. Apa kamu sudah pikirkan tawaranku semalam, Siti? Siti menunduk. Suaranya pelan tapi terdengar mantap. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi saya ingin bantu keluarga saya, Syekh. Dan saya tidak punya jalan lain. Senyum Syekh melebar. Ia bangkit, lalu dengan lembut menyentuh pundak Siti. Kamu perempuan cerdas. Aku janji, kamu akan aman bersamaku. Aku tidak akan meninggalkan keluargaku, tapi kamu akan aku perlakukan dengan hormat. Tidak akan ada yang tahu, kecuali kita berdua. Hari-hari berikutnya berubah. Siti tidak lagi hanya menjadi pembantu rumah tangga. Ia diberi kamar lebih besar, tak lagi bekerja membersihkan seluruh rumah, dan diberi uang tambahan hampir tiap minggu. Istri Syekh yang masih sering keluar kota tidak pernah curiga, karena Siti tetap menjaga batas saat di depan umum, namun gosip mulai berhembus pelan dari tetangga sebelah. Salah satu sopir yang bekerja di rumah tetangga sempat melihat Siti dan Syekh Abdul Rahman keluar bersama malam hari, masuk ke mobil tanpa istri Syekh. Sejak itu, bisik-bisik mulai terdengar di kalangan para pembantu dan sopir di lingkungan elit itu. Sementara itu, hati Siti mulai dilanda rasa bersalah yang semakin dalam. Tiap malam sebelum tidur, ia membuka pesan suara dari ibunya di kampung. Siti, ayahmu kondisinya membaik berkat uang yang kamu kirim kemarin. Terima kasih, Nak. Ibu doakan kamu sehat dan dijaga Allah selalu. Tangis Siti pun pecah. Ia sadar, satu keputusan berbahaya telah mengikat dirinya dalam hubungan yang sulit untuk dihentikan. Hari itu, suasana rumah Syekh Abdul Rahman lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak sekolah, dan sang istri baru saja pulang dari perjalanan sosialnya ke Jeddah. Tapi ada yang berbeda dari raut wajah Nyonya Lina. Tatapannya tajam setiap kali melihat Siti, seolah menyimpan kecurigaan yang tak diungkapkan. Siti merasa hawa rumah menjadi dingin. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya terasa tak nyaman. Hingga malam hari, saat ia tengah menyiapkan teh di dapur, Nyonya Lina tiba-tiba masuk dan berkata dengan suara pelan namun menusuk, "Siti, kamu betah kerja di sini, ya?" Siti menoleh gugup. "Iya, Madam." "Alhamdulillah, semua baik." Nyonya Lina tersenyum tipis. Tapi senyumnya bukan senyum ramah seperti biasanya. "Bagus. Tapi jangan terlalu nyaman. Aku wanita yang tidak bodoh." Lalu ia berlalu, meninggalkan Siti yang berdiri membeku. Jantungnya berdegup cepat. Apakah majikannya mulai mencurigai hubungannya dengan sang suami? Siti mencoba tetap tenang. Tapi malam itu, Syekh Abdul Rahman mengirim pesan melalui ponsel rahasia yang ia berikan pada Siti sebelumnya. "Jangan takut. Kalau Lina curiga, aku akan urus. Fokus saja padaku." Tapi ketakutan Siti justru semakin besar. Ia tidak mau jadi penyebab keretakan rumah tangga orang lain. Ia mulai berpikir untuk mundur, mencari cara keluar secara perlahan. Tapi ketika ia menyampaikan niat itu pada Syekh, pria itu menjadi berbeda. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja, Siti. Aku sudah beri kamu banyak hal. Kalau kamu keluar sekarang, semua bisa jadi berbahaya bukan hanya untukmu, tapi keluargamu juga." Ancaman itu terdengar lembut, tapi mengandung tekanan yang nyata. Siti merasa seperti terperangkap dalam jaring halus yang tidak bisa dia robek. Sementara itu, seorang wanita pembantu dari rumah sebelah, Maryam, yang sudah lama bekerja di lingkungan itu, mulai mendekati Siti. "Siti, kamu harus hati-hati. Lingkungan sini penuh mata dan telinga. Banyak TKW yang sudah jatuh ke perangkap, lalu dibuang begitu saja.
Kata-kata Maria menusuk. Tapi Siti tahu, ia sudah terlalu dalam, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siti merasa benar-benar takut. Beberapa hari setelah peringatan Nyonya Lina dan nasihat Maryam, suasana di rumah semakin menegang. Nyonya Lina terlihat lebih pendiam, namun tatapan matanya terhadap Siti makin dingin. Ia tak lagi memanggil Siti dengan nama, melainkan hanya dengan nada datar seperti orang asing. Siti sadar, waktunya di rumah itu sudah tak lama lagi. Di sisi lain, Syekh Abdurrahman tetap bersikeras mempertahankan hubungannya dengan Siti. Ia makin sering mencari celah untuk bertemu diam-diam. Bahkan suatu malam, ia menyelinap ke kamar Siti tanpa suara. Tapi tanpa mereka sadari, kamera kecil di ruang tamu depan, yang terhubung langsung ke ponsel Nyonya Lina, telah merekam Syekh keluar dari kamarnya dan masuk ke kamar pembantu. Esok paginya, Nyonya Lina pergi tanpa sepatah kata. Namun sorenya, ia kembali bersama dua orang laki-laki berbaju resmi. Satu berbicara dalam bahasa Arab yang cepat, sementara satu lagi tampak mencatat sesuatu. Siti yang sedang membersihkan meja makan langsung dipanggil oleh Nyonya Lina. "Kamu tahu ini siapa, Siti?" tanyanya sambil menunjuk dua pria itu. "Ini dari Jawazat Imigrasi. Mereka mau periksa dokumenmu." Siti panik. Ia tahu, jika Nyonya Lina melaporkan hal yang lebih dalam, ia bukan hanya bisa dideportasi, tapi bisa masuk penjara. Namun sebelum semua mengarah ke sana, Syekh Abdurrahman tiba-tiba masuk, berdiri di tengah-tengah ruangan, dan berkata dengan suara tegas dalam bahasa Arab, "Tidak perlu periksa apa-apa. Siti di bawah tanggung jawabku." Kedua petugas tampak kaget. Mereka saling pandang, lalu akhirnya keluar setelah Syekh berbicara panjang dengan mereka secara pribadi. Setelah para tamu pergi, Nyonya Lina menatap suaminya dengan mata berair. "Aku tidak akan mempermalukan keluarga ini di depan umum. Tapi jika perempuan itu masih di rumah ini sampai esok pagi, aku yang akan keluar untuk selamanya." Malam itu, Syekh mengajak bicara Siti secara serius. Wajahnya tak lagi lembut, tapi keras dan tegang. "Kamu harus pergi dulu sementara. Aku akan siapkan apartemen kecil di luar kota, dan uang bulanan tetap jalan. Tapi kamu harus tetap patuh padaku." Siti merasa tubuhnya lemas. Ia tahu, ia tak punya kuasa apa-apa dalam permainan besar ini, tapi yang tak Syekh tahu, Siti sudah mengambil keputusan. Ia ingin kabur. Ia ingin mengakhiri semua ini sebelum dirinya benar-benar hancur, dan saat malam semakin larut, Siti mulai merancang pelariannya, dengan bantuan tak terduga dari seseorang yang diam-diam mengawasinya selama ini.